Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cantika Permata Haryomokoginta dari jurusan Ilmu Komunikasi semester 1 P3. Dan di video kali ini saya akan menjelaskan 5 materi PAI. Dan yang pertama ingin saya bahas adalah di materi kuliah ke-8. Yang pertama saya bahas adalah kajian Quran Surah Asy-Syamsi adalah sebagai modal ketakwaan. Allah menurunkan taufik bagi orang-orang yang beriman dan kehinaan bagi orang kafir karena kefasikan. Dalam Asy-Syamsi, panduan pengambilan keputusan yaitu dengan yang pertama penjelasan dan informasi kebaikan, yang kedua mengambil keputusan pembaruan dirinya dengan membebaskan diri dari belenggu hawa nafsu. Dan dengan panduan tersebut insya Allah akan meraih kesuksesan. Yang kedua, kajian surat Ad-Duha adalah sebagai implementasi ketakwaan. Surat Ad-Duha memerintahkan ungkapan syukur dalam 3 hal, yaitu yang pertama menyantuni yatim sesuai dengan hadis Rasulullah SAW, bahwa beliau adalah yang menjadi penjamin yatim, dan juga Rasulullah akan bersama anak yatim di surga. Diriwayatkan dari Hasan berkata, adapun arti dari orang yang minta-minta, janganlah kamu menghardiknya. Jika ditafsirkan, ini dimaksud fakir dalam ilmu, jadi harus diberi pendidikan agar berilmu dan beriman. Nikmat Allah yang paling besar adalah kerasulan yang di dalamnya ada risalah, yakni Al-Quran sebagai rahmatan lil alamin, sehingga orang yang diberikan ilmu Al-Quran harus diajarkan kepada yang lainnya, dan inilah sebaik-baik orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Yang ketiga, kajian surat Al-Insyirah. Surat Al-Insyirah mengajarkan kepada umat Nabi Muhammad untuk menjadi manusia besar, artinya menjadi manusia yang senantiasa lapang dada dalam menjalankan visi dan misi kehidupan terkait dengan tugas, profesi, dan senantiasa meningkatkan mutu kehidupan dan ketakwaannya. Yang keempat, kajian surat An-Naba. Proses pembaruan atau updating tauhid yaitu terdiri dari yang pertama seruan tauhid, yang kedua kajian Al-Quran, yang ketiga kabar hari akhir. Kajian surat Al-Mudaththir adalah sebagai etika dan sasaran pembaruan. Prinsip dan etika pembaruan terdiri dari seseorang yang sudah paham dengan ajaran harus terpanggil untuk memberikan peringatan dan melakukan pembaruan bangsanya, serta harus keluar dari zona keterpurukan bangsa. Dan ini ada di prinsip ayat 1 dan 2. Seorang pembaru senantiasa harus memiliki sifat berupa panji-panji kasih sayang, kebenaran, keadilan, dan akhlak terpuji. Dan ini ada di prinsip ayat ketiga. Di materi kuliah ke-9 saya akan membahas tentang kepemimpinan. Secara umum, pemimpin dalam kelompok adalah tanggung jawab dalam menggerakkan aktivitas dan motivasi anggota kelompok untuk mencapai tujuan bersama. Pemimpin bertanggung jawab atas seluruh aktivitas staffing, training, dan aktivitas lain. Di sini saya akan menjelaskan perbedaan headship dan leadership. Headship yaitu dilakukan melalui sistem organisasi, sedangkan leadership diberlakukan melalui individu yang merupakan anggota kelompok. Dan dalam manajemen, umumnya berorientasi pada sasaran dan mengkoordinasikan kegiatan banyak orang untuk mencapai sasaran. Di materi berikutnya saya akan menjelaskan internalisasi tauhid dalam Pancasila. Moral ajaran Mekah ada di Pancasila sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Dan yang kedua, sosial ajaran Madinah ada di Pancasila sila kedua, sila ketiga, dan sila keempat, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab, kesatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Piagam Madinah lahir dari rahim peradaban Islam. Piagam Madinah yang asli tidak mengenal uraian. Berdasarkan pasal dan ayat, namun untuk kepentingan analisis maka perlu diuraikan. Pasal 1 Piagam Madinah sebagai deklarasi bahwa Madinah merupakan negeri persatuan, di mana di dalamnya ada ikatan persatuan menjadi satu kesatuan bangsa. Di materi berikutnya saya akan menjelaskan tentang kajian Al-A'raf. Kita akan membahas apa itu istidros terlebih dahulu. Istidros artinya melupakan Allah dan merasa cukup pada selain Allah dan berpaling dari Allah. Istidros salah satu bentuk tertipunya kehidupan untuk bertawajuh kepada Allah, karena terperdaya oleh selain Allah. Pekerjaan dan rezeki yang didapatkan akan membuat kamu lalai dan meninggalkan ibadah atau dapat membuatmu ingat kepada Allah sebagai Sang Maha Pemberi rezeki. Istidros bersifat menyesatkan diri sendiri. Tanda-tanda orang yang mengalami istidros dapat berupa banyak hal. Misalnya terasa menyenangkan bila berbuat dosa, sehingga lalai dari memohon ampun kepada Sang Pencipta. Kita bisa mengambil pelajaran dari Jabal Rahmah, karena mengingatkan umat manusia jangan terjebak dan terlena dalam kehidupan ini sampai mentuhankan hawa nafsu.
Di materi berikutnya, di materi kuliah ke-12, saya akan menjelaskan energi pembaruan untuk membangun moralitas bangsa. Contoh pembaruan di negara muslim yaitu gerakan akhlak sebelum abad 21. Perjalanan sejarah negara-negara yang mayoritas muslim tidak terpisahkan dengan perang sufi. Di samping sebagai gerakan memurnikan agama melalui tauhid, juga berperan sebagai mesin penggerak utama nasionalisme untuk menumbangkan kolonialisme. Dan di tantangan abad ke-21 bukan hanya ancaman fisik, tetapi lebih pada mindset atau pola pikir. Melalui berbagai modus yang sejalan dengan arus modernisasi, teknologi informasi yang berdampak pada kerusakan tatanan nilai sehingga semakin jauh kepada tauhid sebagai nilai Mekah dan Madinah, dan juga meruntuhkan nasionalisme dan jatuh pada kolonialisme baru. Ibnu Khaldun menulis tentang ilmu tasawuf, yaitu orang-orang yang takut beribadah. Tasawuf adalah suatu bagian yang jauh hari dari risalah Nabi Muhammad berupa akhlakul karimah, sesuatu yang asli dalam Islam dan diridhoi Allah karena semuanya bersumber dari Al-Quran dan sunnahnya. Tasawuf itu adalah kesempurnaan dalam Islam, kesempurnaan dalam iman, kesempurnaan dalam ihsan, dan kesempurnaan dalam amal. Oleh karena kekeliruan besar sekali pendapat yang mengatakan bahwa tasawuf adalah sesuatu yang asing atau bid'ah yang ditempelkan pada agama Islam. Dan untuk akhir penguasa zolim, jika peringatan dalam hal simbolik, tekstual, dan konstekstual tidak dapat memperingatinya, maka tunggu pengadilannya di hari akhir. Dalam beberapa ayat di Quran surah Al-Haqqah ayat 27-37 yang berbunyi, di ayat ke-27, wahai kiranya kematian itulah yang menyelesaikan segala sesuatu. Di ayat ke-28, hartaku sekali-kali tidak memberi manfaat kepadaku. Di ayat ke-29, telah hilang kekuasaan daripadaku. Di ayat ke-30, Allah berfirman, peganglah dia, lalu belenggulah tangannya ke lehernya. Di ayat ke-31, kemudian masukkanlah dia ke dalam api neraka yang menyala-nyala. Di ayat ke-32, kemudian belitlah dia dengan rantai yang panjangnya 70 hasta. Di ayat ke-33, sesungguhnya dia dahulu tidak beriman kepada Allah yang Maha Besar. Di ayat ke-34, dan juga tidak mendorong orang lain untuk memberi makan orang miskin. Di ayat ke-35, maka tiada seorang teman pun baginya pada hari ini di sini. Di ayat ke-36, dan tiada pula makanan sedikit pun baginya, kecuali dari darah dan nanah. Dan di ayat ke-37, tidak ada yang memakannya, kecuali orang-orang yang berdosa. Demikian penjelasan 5 materi dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.